wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya minggu ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan selalu saya bilang di awal video itu kalau ternyata waktu tuh cepet banget ya teman-teman ya, waktu tuh cepet banget dan sekarang kita udah ada di minggu yang ke-5. Oke, pastinya sama seperti minggu-minggu sebelumnya, di minggu ke-5 ini kita punya 2 topik. Nah, tapi di minggu ke-5 ini sebenarnya topiknya tidak dua hal yang terpisah gitu ya, masih dalam satu kesatuan, tapi saya memang membaginya menjadi part 1 dan part 2. Oke, topiknya adalah di minggu ke-5 ini kita fokus membahas soal kalimat. Kalau minggu lalu kita fokus membahas makna kata gitu ya. Kita juga fokus apa itu kata, suku kata gitu ya. Nah, tapi di minggu ke-5 ini kita mulai naik nih teman-teman. Setelah kata, kita itu kan diharapkan gitu ya, teman-teman itu diharapkan bisa membentuk sebuah kalimat. Nah, jadi topiknya minggu ini fokusnya di kalimat yang tapi karena kalimat ini penjelasannya itu panjang, maka saya bagi menjadi 2 bagian topiknya, teman-teman. Oke. Nah, ini gitu ya. Jadi tanda tanya dulu nih, jadi pertanyaan. Apa sih sebenarnya teman-teman kalimat itu? Apa kalimat? Apa kalimat teman-teman? Oke, ini adalah salah satu pengertian dari kalimat. Satuan bahasa yang menyampaikan sebuah gagasan yang bersifat predikatif dan berakhir dengan tanda baca titik sebagai pembatas. Jadi kalimat ini diartikan sebagai sebuah satuan bahasa. Ya, kalimat, kata, paragraf itu kan sebuah bisa dibilang satuan bahasa gitu ya. Nah, ini tapi kalau kalimat ini, kalau kata itu mungkin sebuah satuan bahasa terkecil yang mungkin hanya memiliki sebuah makna saja, tapi kalau kalimat ini dia mempunyai gagasan, bukan lagi hanya makna, tapi punya gagasan gitu ya. Punya gagasan yang sifatnya itu bersifat predikatif gitu ya. Predikatif itu bisa dikatakan mengerjakan sesuatu, do something gitu ya. Nah, kemudian perbedaannya lagi dengan kata di sini di kalimat ini adalah adanya tanda baca. Kalau kemarin kita mengenal ada tanda baca titik, koma, tanda tanya, tanda seru, tanda petik, tanda sambung. Nah, di dalam kalimat ini akan lebih kompleks lagi dengan kata. Kalau kata ini nggak ada teman-teman yang namanya tanda baca. Tapi ketika di dalam kalimat maka ada tanda baca. Bisa jadi di dalam kalimat ini ada tanda baca tanda koma, ada titik untuk mengakhiri sebuah kalimat. Jangan lupa ya teman-teman kalau kita menulis sebuah kalimat harus sekali diakhiri dengan titik untuk mengakhirinya. Atau juga tanda tanya seperti pada yang dikata ini, kata kalimat ini bisa juga akan ada tanda tanya yang pastinya ketika ada tanda tanya maka itu sebuah pertanyaan. Atau juga ada tanda seru. Apa sih tanda seru? Tanda seru berarti kalimat itu bersifat perintah, kan begitu ya teman-teman ya. Sedangkan ada lagi pengertian lain tentang sebuah kalimat ya. Nah, maaf. Nah, pengertian lainnya adalah satuan bahasa yang terkecil gitu ya. Satuan bahasa yang terkecil yang wujudnya itu bisa lisan atau tulisan dan mengungkapkan pikiran yang utuh. Jadi di dalam kalimat itu ya bedanya dengan kata. Kalau kata itu hanya memiliki sebuah makna saja gitu ya. Bahkan kadang tidak memiliki sebuah makna. Tapi kalau kalimat ada gagasannya, ada pemikirannya sendiri yang mau disampaikan, yang hendak disampaikan. Nah, dan kalimat pun bisa diungkapkan secara lisan, ya, diungkapkan secara lisan atau juga tulisan. Jadi
Kalau kalimat ini sudah lebih besar, sudah ada gagasan, sudah ada pemikiran yang akan atau hendak disampaikan. Nah, kemudian di dalam kalimat ini nih, di dalam kalimat itu ada apa aja? Oke, di dalam kalimat ini teman-teman ya, ada yang namanya subjek, ada yang namanya predikat, dan ada yang namanya objek gitu ya. Subjek itu biasanya bisa manusia, bisa juga hewan, bisa juga benda. Nah, predikat ini biasanya mengerjakan gitu ya, kata-kata, kata kerja gitu ya, biasanya bentuknya seperti itu. Kemudian objek itu adalah apa ya, tidak bisa dikatakan pelengkap pula, atau bisa yang dikenai pekerjaan oleh si subjek biasanya gitu ya. Nah, kemudian di dalam kalimat itu ada makna gramatikal tadi, ada maknanya, ada makna yang berupa gagasan, yang berupa pemikiran. Nah, kemudian kalimatnya itu logis. Kalimat itu harus masuk akal, teman-teman. Dan kalau kita berbicara dalam kalimat bahasa Indonesia yang resmi gitu, maka kalimat itu dianjurkan gitu ya, karena ini kalau kalimat itu lebih dianjurkan untuk menggunakan bahasa yang memang bahasa Indonesia, bukan misalnya bahasa daerah misalnya seperti itu. Misalnya contoh kalimatnya adalah Budi membaca buku gitu ya. Budi membaca buku ini lebih ke konteksnya kalimat yang tertulis. Boleh kalau ketika lisan Budi baca buku gitu ya. Tapi balik lagi, ketika Budi baca buku itu bisa disebut sebagai sebuah kalimat yang tidak baku gitu, yang keseharian saja. Oke, jadi Budi adalah subjek, membaca adalah predikat, dan buku adalah objek. Kemudian ada lagi Roni berlari menuju ke sekolah. Roni itu adalah subjek, berlari adalah predikat, kemudian menuju ke sekolah bisa dikatakan sebagai sebuah objek, atau ke sekolahnya saja yang bentuknya sebuah objek. Dan ibu memasak nasi di dapur. Ibu subjek, memasak adalah predikat, nasinya itu objek, di dapurnya itu akan nanti masuk sebuah keterangan, tapi di dalam kalimat ini, kalimat sederhana, kita fokus di bagian subjek, predikat, dan objek saja. Atau bahkan hanya fokus di bagian subjek dan predikat. Itu sudah bisa disebut sebagai kalimat tanpa adanya objek. Nanti kalau kita menuju ke kalimat efektif gitu ya di minggu depan, maka ada unsur predikat, maka ada unsur pelengkap atau ada unsur keterangan. Tapi di dalam kalimat simple atau kalimat sederhana, cukup dengan subjek dan juga subjek, predikat, dan objek. Bahkan subjek dan predikat pun cukup. Misalnya dengan Budi membaca, itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah kalimat yang sangat-sangat simple. Roni berlari, itu pun sudah bentuk kalimat. Ibu memasak, itu pun sebuah bentuk kalimat sederhana. Tapi alangkah lebih baiknya lagi dilengkapi dengan objek pula. Maka ditambahkan di kalimat pertama ada buku, kalimat kedua ada ditambahkan ke sekolah, kalimat ketiga ada nasi gitu ya teman-teman. Jadi intinya kalimat itu adalah sebuah gagasan sebuah satuan bahasa yang kecil, tapi dia sudah memiliki gagasan, sudah memiliki pemikiran yang hendak mau disampaikan. Dan kemudian pada dasarnya kalimat itu bisa dikatakan cukup dengan adanya subjek dan predikat. Tapi alangkah lebih baiknya lagi ketika ditambahkan dengan objek ya. Oke, teman-teman, saya rasa itu aja di video kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.